Raden lewat lorong Bandungan, kakak jadi sampai mood berubah. Malah tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakalan cakok tunangan, barangit pun tak belasan. Langsung tanya di buku mama, beda ada nona kau pula mama nuna. Emang baik nuna, lucunya kakalan tak satu rumah. Kalau terima, aku cinta, kita janji kita menikah. Emang baik nuna. Oke teman-teman, kita dari kelompok A punya kesempatan mewawancarai dari CV Yuri. Setelah ini kita bakal ketemu sama ownernya, berbagi banyak ilmu, dan kita bisa sharing terkait perbisnisan yang ada di CV Yuri. Jangan lupa stay di sini, lihat videonya fullnya. Jenis perusahaan ini perusahaan apa? Iya, perusahaan pabrik kosmetik atau apa? Nah, namanya kan bukan CV. Ya. Statusnya kan Statusnya CV. kalau KPT ya KCP. Nah, sebenarnya maksudnya golongannya ya golongan gimana gitu loh. Nah, ini perusahaan CV. Status legalitasnya CV. Terus jenis usahanya kosmetik. Produksi kosmetik. Untuk ini dari buat awal sejarah perkembangan usaha kita sekarang. Pas mulai merintis. Nek ngerintis gini ya Mas ya. Saya kan alumni kimia. Ya paling dari pelajaran atau waktu kuliah itu ada salah satu proses pembuatan sabun. Sabun itu kita kembangkan dan kita produksi jual sendiri dari produk Awalnya door to door. Ya. Setelah ada respon dari penjual atau dari konsumen, akhirnya kita baru di akan dilegalkan sampai sekarang. Itu awalnya door to door perusahaan. Berapa orang yang untuk produksi Dari beberapa orang ada minat. Banyak orang kan sekarang original kritis kan dalam produksi usaha itu atau produk itu legalitasnya gimana, terus apa itu kualitasnya gimana, standar harusnya apa itu sudah harus gimana. Kita masukkan ke perizinan dari perusahaan usaha sampai izin produksi. Mereknya orang. Nah, mereka merek kita. Saya punya merek sendiri. Terus dibikin pertama ke Google. Jadi karena ada permintaan customer atau pelanggan ini barang ini bahasanya apa ya? Tadi legalitas gimana? Kan karena aku kayak itu Mas. Kita mengikuti regulasi customer dulu. Regulasi yang ada. Istilahnya dijual untuk kalangan terbatas. Sementara itu kalangan terbatas karena ada permintaan yang lain dalam arti pelanggan ada tambah tuh Mas. Dari security sampai saya security dengan customer kan, tapi ini pabrik dia cara produksi itu terbatas gimana? Saya apa saya ikuti apa itu permintaan customer. Dari modal pertama untuk membuka usaha. Modal pertama itu 500.000 dan nekat. Oh gitu. Awalnya
15.000 deh, apa 500.000 deh? 500.000 dan money betulan gitu. Pertama. Yang door to door tadi. Itu kan ya mbak, itu kan ada jadi biro kan kita nggak ngerti. 200 biji atau 100 biji kita coba modal pertama. Jadi modalnya juga bukan modal yang tiba-tiba modal besar. Enggak, kalau kita kan dari nol mas, dari nol saya perintis bukannya meneruskan kan kemarin saya perintis dari nol. Saya modal cuma segitu, dari 500.000 kita jual door, terus dari keuntungan itu dibalikan lagi, dibalikan lagi. Jadi pas mbak, ngomong apa tadi? Coba tolong. Ya, dia katakan Oh, berapa tuh mbak? Untuk kendala dan problem yang dialami selama membayar usaha. Nah saya pribadi ya mas, saya pribadi kan sekarang lagi pemasaran. Oke. Pemasaran kantor kan bisa bawa pelajar. Di momennya juga benar ini. Kapan kendala utama sih pemasaran. Pemasaran sekarang. Kalau untuk menanggulangi masalah tersebut, kalau boleh itu sudah ada upaya apa sih? Ya yang paling sih saya udah banyak mas, karena kan saya dari maklum. Oke. Kita mungkin masuk orangnya, usahanya. Saya tahu juga tidak cuma tahu juga kan banyak kan dari yang saya lakukan ke saya. Terus saya sendiri juga berusaha. Nah, sistem jual sekarang kita lihat saya. Kalau online-nya itu kayak Shopee gitu. Ya, online Shopee, Shopee dan sebagainya. TikTok gitu. TikTok. Kalau boleh tahu penghasilan per bulan atau harinya asalnya kira-kira Omset ya mas? ya omset. Ya sekarang kita untuk apa satu hari dikali jus. Nah, 16 juta. 8 kali 16 siang gitu. Per hari Per hari. kita 12 dikalikan 25. Omset bisa dibilang Ya. Dan ini tinggal cerita suka duka dalam menjalani usaha. suka-suka gitu. Ya nek suka senang jelas berhasil. Saya merasa berhasil, sangat berhasil walaupun saya memang dari itu tidak seberhasil yang tidak saya ekspektasi ya. Tapi secara pribadi saya tidak berhasil dalam arti konteks untuk ukuran saya ya mas, alhamdulillah saya secara makan kurang, alhamdulillah tidak punya hutang. Terus secara pribadi juga, secara ibadah kita juga merasa nyaman. Bisa juga untuk urusan dunia wis merasa cukup lah harus menuai. Nah, kurang menurut kurang, tapi kita pola gaya saya alhamdulillah banget. Daripada maaf lah kalau teman saya nah, tak banding itu loh mas, tapi harus banding ke atas banget ya. Kita harus banding masalah kurang susah saya gitu loh mas. Lain dengan orang kita mas saya tidak bisa menerima keadaan saya. Baik saya dapat membiarkan saya. Bisa gaji karyawannya ada berapa? Berapa mbak? Sekarang nggak perlu mas. Berarti ya soal rame tambahan itu. Dan saya masih 10 sampai 15 mas. 10 sampai 15. Tapi ini Dulu apa pernah punya keinginan untuk buka usaha selain usaha? saya kan kebetulan petani ya.
mau petani. Kalau saya petani, terus sih dia pengen saya terus ke wong tua mas. Oh, karena kok tak sejarah ya saya orang tua petani itu berarti 100% kehidupan rumah tangga saya orang tua saya jadi dukung untuk ibu saya kan Di pasar. pasar dulu ya. Kalau kayak aku nggak cerita so pikir begitu loh mas. Iya. Saya orang tua dari petani itu alhamdulillah sama keluarga anak. Dan saya menjalani tapi untuk dengan langsung saya, oh bapak fungsi tukang ngatur sama keluarga anak sampai lebih dari satu. Ya, saya pengen kayak dia ternyata ya itu sama. Akhirnya berhubungan sekarang ini saya berpulang pikir yang lain juga. Bertani. Apakah ada cabang lain? Cabang usaha. CV juga. Nah di bawah nama saya Yuri nggak ada. Ada. Usaha pribadi saya memang ada banyak usaha. Jadi saya jualan mobil, jualan motor, terus beberapa pabrik. Nah, hasil saya Yuri loh mas ya. Iya. Makan bisa. Berarti kan berarti untuk CV juga ya cuman ini aja. Itu Yuri toh ini. Di masing-masing nggak apa-apa nanti mas, kalau udah selesai. Menurut Bapak apakah ada tips menjadi pengusaha bagi mahasiswa seperti kamu? Ya kita gini mas, saya mungkin bahasannya Udah. mas semuanya tuh kita manusia karena tak lama kan saya mas. Sesuatu ya nama saya sih sekarang tolak masalahnya biasanya kapok. Iya. Saya pengalaman besar kalau itu satu orang butuh itu karena orang beli itu karena butuh. Dia benar-benar beli. Kedua kan kalau orang kita terus kayak nggak paham gimana akhirnya dia mesake bahasa gitu. Harap juga dia tahu kan karena dipaksa bahasa gitu kan para mereka dia kan pakai logo jadi mau jadi kita bukan akan para pemerintah betul sih. Mas, intinya memang mau usaha di penjualan, di promosi apa di penjualan itu gitu. Tak paham loh mas, sudah berbahasa semakin bahasanya oplah atau pengeluaran itu banyak kan semakin bagus semakin logikanya kan. Jadi yang lewat kalau lama beroperasi tadi sejak kuliah tadi berapa? Sudah pertama kegiatan usaha ini beroperasi. Kegiatannya cukup lama ya mas. Saya mulai usaha ini kan dari 2000 tahun 2000. 5 tahunan. Nah secara mulai loh mas, mulai kan sebenarnya pada saat itu kan ya bahasanya kan tidak fokus. Aku dalam arti kan ya bahasanya pakai sabun, jadi sambiliannya, saya juga pernah kerja di Thailand juga, sambil di Thailand. Sekarang jual obat dulu. Jadi setelah fokus, saya memang 2017 dengan legalitas yang sudah ada, kami lakukan fokus 17. Kalau itu mahasiswa itu biasanya jadi afiliator. Iya. Jadi afiliator itu kasih target. Kalau misalnya bisa 20 video dalam satu pekan itu dikasih insentif.
dia lupa persenan yang dapat afiliator. Nah, itu gimana Pak? Aku bersama masa nggak punya lah kan Mbak ya, Mbak ya. Persentase dari penjualan. Iya, Iya, persentase dari penjualan. ya, 10%. Nah, itu kan di luar itu biasanya teman-teman afiliator itu dikasih lagi misalnya sesuai target video aja, bukan target penjualan. Seminggu 20 video itu nanti dikasih insentif 150 atau 200. Rata-rata berapa Mas? Masih gitu. Dia kasih tahu video nih kita. Iya. Ada itu rata-rata berapa? Videonya apa? Videonya berapa? Dengan rate berapa itu? 15 kalau enggak 20. Kalau teman-teman cerita itu. Berapa itu? 200, 250. Semuanya per video. Semua video Per orang atau per apa? 250 per toko, per affiliate. Jadi, terus kalau udah nanti setor apa ya, kayak ada Google Drive gitu kalau teman-teman. Masalah musik aku lain masalah aku nggak paham ya. Iya. Aku masalah afiliator dan sebagainya. Dasar aku memang nggak. Terus nggak paham loh ya. Iya. Nanti Pak, dulu aja, ada ya Pak. Aku mau jangan gitu. Masalah itu ya Mas, aku terus nggak mudeng. Terus kalau aku pun rasa, aku mudeng. Terus kamu nggak afiliator dia apa, keterangan di mana, istilahnya penggajian dan sebagainya di mana nggak mudeng ya. Terus aku memang nggak terus itu tak ada yang aman daripada nanti tabrakan atau urusan itu. Iya. Salah satunya kalau yang tak. Ini baru gitu. Mau. Sesi wawancara biasanya. Tinggal pack video. Video. Iya. Mas, kenal dulu Mas. Kalian ya, dari Yaman. Yaman. Mana rasanya Mas? Nah itu nih gitu Mas, ayo nanti kan oh ya. Yes. Kayak Mas. Terus tahu sebagainya enggak? Nanti kalau perlu saya Yes. Mengajar apa ini kan? Itu tadi. Sesuatu yang lain deh. Pas Pak ya Mas, dibulen mau. oh iya. Lupa. Dan saya terus terang aja kita akhirnya dia nggak ini untuk tenaga karyawan misalnya itu dari teman atau apa teman-teman sampai nyambi bahasanya monggo kita buka nanti biar mereka sama Mbak Ani dan kreator. Ada semacam host live gitu berarti juga? Belum ada. Oh, belum ada. Boleh. Oh. Masukin aja kan biasanya mahasiswa nih. Ini ya nyambi ya. Nyambi bener ya. Teman saya juga beberapa ada yang jadi host live soalnya. Jadi kalau di waktu-waktu tertentu dia dari mungkin kerja jamnya 8 jaman per hari. Jadi setiap hari ya ngiklanin produknya, terus juga ada targetnya juga. Biasa. Tapi yang teman saya content creator juga ada dari Sukabumi, cuman dia tentang kayak peroutfitan gitu. Jadi kalau dia minta apa ya bahasanya, kalau kayak komisi itu dia nanti dari satu produk dia minta dari yang jualan, terus nanti diiklanin bikin satu video gitu. Tapi biasanya sekarang untuk harga iklan di dia udah lumayan mahal. Yang paling murah sekitar dulu setahu saya 2,9 jutaan, itu yang paling murah. Iya. Ngiklanin produknya dia. Ya masalah itu nantinya bisa ada yang minat ya Mas. Iya. Sampai sendiri nanti bisa di luar sampai di luar. Ya. Di luar dia atau apa monggo kenara sini welcome. Tapi paling nggak kabarin dulu. Tapi sampai saya buka ya Mbak. Iya. Saya nggak buka sampai sini. Mas saya butuh apa akhirnya aku saya nggak udah tapi saya pribadi kamu nggak Afiliator ya. apa ini tahan. Saya tetap untuk membantu berkat mengiklankan.
Tak terima ya Mas? Siap. Ini udah selesai belum? Udah wajar. Mungkin las aja sih ya Pak. Kalau untuk mungkin kayak semacam motivasi untuk kita. Jadi kan kita anak muda ini suka sekali menggeluti di dunia perbisnisan. Tapi di sisi lain juga kita takut dengan yang namanya kegagalan. Mungkin dari Bapak sendiri gimana sih motivasi agar kita bisa mempunyai jiwa berwirausaha yang tidak takut gagal, dan ketika gagal kita bisa bangkit. Nek jenenge wong usaha itu apalagi pemula ya Mas, perintis ya memang namanya jatuh bangun itu wis biasa. Mas. Wis biasa. Saya pun juga sering, bukan sering 2 kali, saya sering ngalami. Khusus di sabun kan, kita menawarkan ke satu tempat atau instansi. Waktu itu kan ada semacam perkumpulan rapat RT atau apa itu kita masuk. Yo satu, kita harus bahasannya pernah gede. Ojo isin, selama kita bisa halal, oke saya masuk. Nanti omongan apa ya kita terima. Ada satu kritik aja. Kalau itu kita suatu omongan kita tidak benar dan sesuai dengan kenyataan, baru kita ikuti regulasi beliau atau pelanggan itu. Kritik, masa bunuh kok orang mundur bahasanya? Bener, orang mundur. Saya harus inovasi supaya mundur ini. Bener ramani supaya ramani ini. Terus banyak ambulnya enak nggak sih? Ambulnya apa? Kita tanya ke customer, ambulnya enak apa namanya? Mas, jeluk ya kita coba apa customer. Semacam itu apa ya? Kritikan. Kita jauh takut kritik, dikritik terus mundur, kapok, di, oh selesai. Jadi secara mental kita memang kita serius niat terus itu harus benar-benar berani jatuh dulu, berani dibully, berani yos bahasanya produk kita yos. Paling kita baru berusaha mengikuti permintaan customer. Seperti saya kan bukan maklum itu saya tidak menyodorkan aku berarti kamu harus ikut ini enggak. Kalau saya sabun, ini sabun A, ini warnanya gini, aroma gini, berat sekian. Saya enggak gitu. Saya bahasanya ke customer atau karena maklum itu Mas atau Pak atau Mbak, saya bisa bikin sabun. Nah, dengan pilih sabun kayak apa? Enggak, aku pilih sabun terus aroma ini, bahan ini. Secara ilmu mungkin garis besarnya saya punya ya, garis besar ilmu saya sabun lah. Saya tetap berusaha untuk mengaplikasikan atau mengikuti permintaan calon yang maklum tadi. Ini saya trial atau bikin yang minimal atau sesuai dengan keinginan ya maklum atau Pak ini permintaan sebenarnya kayak ini. Kemarin sabun kayak gini, warna gini, aroma gini, gimana? Ada kurangan atau enggak? Kurang di mana? Kurang di sana kita harus usaha lagi. Oh, diikuti sesuai keinginan customer. Nah, baru deal ya. Kita tanya lagi, baru deal Pak, permintaan nggak terima sekarang. Saya menuntut, kamu jadi pesen enggak? Senang lima sekian. Kamu regulasinya seperti ini. Kalau tadi tidak itu administrasi yang notabene legal. Nah, kita saya dasar nggak berani. Dan kita ada semua perusahaan orang tua kan. Kayak sabun Mas atau Pak harus pakai ini, harus izin ini, harus pakai ini, bahasa sebagainya lah. Nah, kita semua itu harus. Nah, itu kepenuhan itu tidak susah. Insya Allah semua bisa. Ini itu Mas, ini gablek bahasa Jawa, gablek atau supaya cerdek lah. Tapi yo kita harus konsisten lah, kalau barang-barang itu nggak bagus, kita harus terima. Dan kita ikuti permintaan itu, baru ya harus kita eksekusi lagi. Tadi ini saya bawa 100 biji lah gitu, sesuatu perkumpulan A. Yang perkumpulan A itu ternyata hari ini paginya cuma 5. Besok aja kapok. Bawa lagi dari yang sama. Ayo 5 lagi. Terus berikutnya, akhirnya orang itu maaf, orang itu atau beli tadi kok sakit pertama masa ini begitu nggak kok itu kamu akhirnya kalau ngomong
tombol mesake bahasanya orang Jawa bilang mesake sih. Pokoknya itu lah 20 lah kita suka kayak gimana 20 sudah lumayan. 20 itu nanti kan orang pakai produk kita. Produk kita itu nanti otomatis dia punya apa ya? Bahasanya testimoni. Akhirnya dia sudah kalau panjang-panjangnya kita bagus, insya Allah testimoni juga bagus. Ini ada pacarnya loh mas, akhirnya kita olahraga tetap mereka kabur. Benar. Insya Allah kalau kita bagus diterima masyarakat, insya Allah jalan. Bila di walaupun jalan tetap ada apa istilahnya tetap ada negatifnya. Jadi yang nggak bagus ya pada nggak sempurna lah. Entah itu sampai gini, ini kita itu pas penting apa ya coba. Nah, salah sih memang risikonya apa? Ini ya tak bilang, itu dapat. Saya gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak untuk motivasinya. Benar, kritikan itu memang jangan dijadikan untuk suatu serangan ya bahasanya, jadi untuk biar kita improve produknya biar bisa lebih bagus ya. Yang penting kamu istilahnya bahasanya apa ya? Idealis atau negarawan itu dulu sih. Kalau selama pribadi itu sama orang menguasai atau orang senang kamu sendiri ya wes. Kamu udah itu barangnya tapi bagus dan yakin lah ya. Insya Allah Yakin. jalan. Saya gitu. Mungkin itu pendapat orang lain aja. Nek pengalaman saya gitu. Kan bisa begini bukan pengalaman, tapi mas. Ya, makanya nggak jauh dari saya mengalami dewe gitu. Orang dicemooh, terus. Aku saya harus pernah segi orang kebetulan ada iman berbaju. Ya itu nek tak pahami itu. Dan terima kasih untuk tinggal tag videonya nanti teman-teman yang ngalamin Jadi sampai di mana? kalau sendiri aja. Ya Pak, terima kasih Pak. Kok aja masuk produksi? Ya Pak, intinya regulasi BPOM itu kan tidak boleh masuk produksi. Nah ini kan PJ menanggung soal produksinya. Ini beliau yang lebih paham tentang produksi. Nah, saya kan bener kadang-kadang kamu dengkul, kadang-kadang kamu dengkul. Saat kita secara lolo ya kayak gitu. Secara teknik dan apa saya tahu. Ini masih ada mas kan.